akan membaca Mazmur 90 ayat 12 yang berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Artinya sebagai orang percaya, kita mengingat kembali bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang terbatas dengan waktu. Dan kita tahu ada 3 waktu Tuhan. Yang pertama itu waktu alon. Saya belajar bahwa ada waktu alon, yaitu waktu tanpa batas, dimulai dari penciptaan dan berakhir pada kedatangan Kristus, ya, bicara waktu kekekalan. Yang 2 waktu kronos. Waktu kronos ini berasal dari akar kata kronologis, ya, waktu yang terus bergerak dari hari ke hari, dari jam ke jam, menit ke menit, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus waktu ini maju begitu cepat, nggak terasa kita sudah di akhir ambang akhir daripada bulan Maret 2022. Ini terus bergerak maju dan tidak akan datang kembali waktu itu dan tidak akan terulang kali. Dan di dalamnya ada sejarah tentang keberhasilan dan kegagalan. Saudara, bisa jadi juga menjadi satu kemenangan yang menyenangkan di antara, tapi yang tidak ada keberhasilan dan kegagalan, tapi ada juga kemenangan yang menyenangkan, ada terisi peristiwa yang menyedihkan yang tidak bisa dilupakan. Dan di sana ada penyesalan yang tidak bisa diubahkan menjadi satu perjalanan hidup yang diukur dengan bertambahnya usia kita tanpa mengalami kairos dalam hidupnya. Saudara, nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kronos, waktu kronos. Dan yang ketiga, waktu kairos, yang berarti golden momentum atau kesempatan yang luar biasa di dalam waktu yang kita lalui. Di mana pada waktu ini, di waktu golden momentum ini, di mana Allah menyatakan karyanya, jawaban doa, dan pertolongannya, jalan keluar, anugerah, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau waktu atau kesempatan ini terlewati, maka tidak ada alasan untuk bisa kembali lagi. Saudara, hasil yang berharga dalam waktu kairos atau golden momentum ini ada 2, yaitu berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, dan juga waktu Tuhan yang akan datang tidak terlalu cepat, ya, Tuhan juga tidak terlalu terlambat, tapi Tuhan selalu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Masalahnya, bisakah kita membaca setiap kesempatan yang Tuhan beri ini, waktu kairos ini atau golden momentum ini? Karena banyak kesempatan yang kita biarkan lewat begitu saja dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu jangan lewatkan kesempatan apapun yang di depan kita. Walaupun itu kecil, kesempatan kita melayani, kesempatan kita memuji, kesempatan kita mengambil sesuatu kecil, walaupun itu remah-remah, ambil. Karena seringkali sesuatu tuh yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Jangan anggap enteng yang kecil. Seringkali kita ini maunya besar. Kalau kita tangkap itu kesempatan, walaupun itu kesempatan kecil, ya, kesempatan yang sangat sederhana, mungkin kesempatan yang cuma sederhana dan cuma rempah-rempah. Tapi kalau kita ambil, kita tangkap, percayalah, suatu saat yang kecil ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Kita ingat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih dari 12 bakul lagi, itu berasal dari apa? Sesuatu yang kecil, 5 roti dan 2 ikan yang dilalui dengan ucapan syukur. Saudara, banyak hari-hari ini orang cari kerjaan dan engkau berdoa bertahun-tahun, engkau berkata, Tuhan tidak memberi aku pekerjaan. Tapi Tuhan katakan, aku beri tapi tidak kamu ambil. Karena banyak orang yang pikir pekerjaan itu yang ratusan juta, ya, yang datangnya dari Tuhan. Tapi saudara, kalau awal yang kecil Tuhan beri, terima, ambil.
saya percaya dengan kita setiap dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Banyak orang minta bisnis, diberinya sesuatu yang sederhana, enggak diambil. Nunggu yang gede, yang triliunan yang datang. Saudara, akhirnya Tuhan kesel ya. Dan dia akan merasa kecewa dengan Tuhan. Katanya Tuhan tidak memberkati. Saudara, kita ini selalu mau yang besar. Itu kesalahan orang-orang percaya ya. Saudara, banyak kesempatan yang tiba-tiba Tuhan hadirkan di depan kita. Walaupun itu kecil, saya katakan ambil, tangkap, pegang, jangan lepaskan. Seringkali kita belajar dari orang sesuatu yang kecil, mengelola yang besar itu dari sesuatu yang kecil. Saudara, karena barang siapa setia dengan perkara kecil, maka Tuhan percayakan perkara besar. Kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Kita perlu perhatikan kairos atau kesempatan yang Tuhan berikan ini. Jadilah peka dan bijaksana. Saudara, untuk mendapatkan golden momentum atau kairos Tuhan itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita butuh kesabaran ya, dengan iman dan doa. Kita lihat contohnya bagaimana Abraham dan Sarah. Di mana ketidaksabaran Sarah dalam menanti janji Tuhan bagi Abraham. Maka akhirnya Abraham berhubungan dengan Hagar dan berbuahkan sesuatu malapetaka bagi keturunan Abraham selanjutnya, yaitu dengan lahirnya Ismail. Saudara, kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan ini adalah kunci terjadinya golden momentum di dalam hidup kita. Sabar ya. Meskipun waktu ini masih sesuatu yang kecil, sabar, terima aja. Meskipun remah-remah, sabar, terima. Nanti Tuhan akan jadikan sesuatu yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita butuh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Contohnya, orang yang mengalami lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Alkitab berkata, ada sebuah kolam di Bethesda di mana berbaring sejumlah besar orang sakit, buta, timpang, lumpuh, menantikan goncangan air. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Tetapi orang yang lumpuh itu sudah terlalu lama dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Karena apa? Karena dia jauh dari hadirat Tuhan. Tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai tergoncang. Sewaktu-waktu ada kairos Tuhan datang, ada momentum Tuhan datang. Dia posisinya itu jauh di dalam hadirat Tuhan. Sehingga akhirnya mengalami kelumpuhan 38 tahun. Alkitab menceritakan orang-orang lain yang posisinya dekat dengan kolam itu ketika goncangan air kolam datang, sewaktu-waktu datang, maka orang-orang ini disembuhkan. Oleh karena itu kita harus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, sehingga sewaktu-waktu kairos Tuhan datang, kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat dan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kita harus ada kepasifannya di dalam firman kita, memenuhi hati dan pikiran kita. Kita lihat contohnya Adam dan Hawa. Ada dua kesalahan Adam. Yang pertama, Adam ini gagal memenuhi pikiran Hawa dengan pemahaman firman yang diterima dari Tuhan. Sebab yang menerima firman dari Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu adalah Adam. Yang seharusnya tanggung jawab itu adalah Adam, ya, memberikan pemahaman kepada Hawa. Tapi dilihat kesalahan yang kedua, Adam ini adalah diam, hanya diam. Ketika terjadi percakapan antara Hawa dan ular, padahal Adam itu ada di sebelahnya Hawa. Hal itu terjadi. Tapi yang disayangkan, Adam dan Hawa gagal meresponi dengan tepat pada saat iblis menyerang. Memang Hawa lebih dahulu tertipu, tapi hal itu disebabkan karena Adam diam saja waktu musuh menyerang. Kita lihat
Firman Tuhan mengatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya, diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya memakannya. Akhirnya fatal. Mereka diusir dari Taman Eden. Kesalahan Adam karena Adam diam melihat Hawa bercakap-cakap dengan iblis, dia diam saja, nggak ada komen, nggak ada apa. Dia diam, bahkan dia ikut makan. Saudara, kesalahan Adam ini tanpa kita sadari sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita masih melakukan kepasifan diri kita yang tidak memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman, tidak mempunyai pemahaman yang akurat akan firman. Kita tidak menggunakan mulut kita untuk memperkatakan firman dalam hidup kita. Kita hanya diam, tidak menyangga, tidak membersihkan hati kita dengan firman. Karena itu, saudara, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Saudara, saat kita menjadi ciptaan yang baru, kita bukan lagi keturunan Adam, tapi melainkan Kristus. Maka sewajarnya pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara, yang keempat, kita tidak bisa membaca, tidak bisa mengalami the golden momentum atau kairos Tuhan. Karena dalam hati kita ini penuh kekecewaan, ya, putus asa, dan selalu memikirkan, oh nasib saya ini kok buruk. Contohnya, orang Israel itu tidak perlu waktu 40 tahun di padang gurun. Tapi ada saatnya mereka bereaksi yang salah. Ya, seharusnya mereka tidak memaksa Tuhan menuruti rencananya dia. Tapi menuruti rencana, harusnya mereka dipimpin oleh Tuhan, menuruti rencana Tuhan. Tetapi kita lihat pada bangsa Israel, kalau saudara baca di dalam Bilangan 11 ayat 1, dikatakan bahwa bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkannya, bangkitlah murkanya, dan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, merajalela di tempat perkemahan, di perkemahan-perkemahan. Saudara, setelah mereka muter-muter, kok rasanya mereka tuh nasibnya sama saja. Akhirnya mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Saudara, mereka ngomel, ya. Akhirnya berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Mereka mengomel tentang nasib buruk mereka. Dan inilah yang kita sebagai orang percaya suka lakukan, yaitu menggerutu, bersungut-sungut, ngomel tentang nasibnya. Mungkin kebaktian kok nggak dapat apa-apa, ya. Ngomel, saudara. Kok kebaktian penyembahannya nggak enak, ya. Nggak meresap di hati, ngomel, kecewa, mundur satu langkah. Dikecewakan orang-orang gereja, mundur lagi 2 langkah. Doanya kok belum dijawab Tuhan, yang ngomel, mundur 3 langkah. Saudara, lama-lama dia akan jauh dari Tuhan, ya. Dan banyak orang yang mundur karena ada kaitan dengan nasib hidupnya, yaitu mengenai keuangan yang belum dijawab Tuhan, kerjaan gagal, hutang belum kebayar. Itu semua pemicunya. Mereka ngomel nasib buruk mereka. Tapi karena mereka kecewa dengan Tuhan, mereka menggerutu dengan Tuhan, maka mereka tidak lagi berkemah di depan dekat Tuhan, tapi mereka menjauh dari Tuhan. Saudara, apakah kita ada di barisan terdepan atau sudah terlempar jauh seperti bangsa Israel? Tapi kita lihat di Alkitab ada 2 cerita yang orang yang berani ambil keputusan pada waktu kesempatan kairos itu datang, yaitu seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Dikatakan bahwa dia habiskan uangnya untuk berobat, ya, tidak ada hasilnya. Tapi waktu dia lihat Yesus lewat, dan dia tahu itu adalah satu momentum buat dia. Dia ambil keputusan. Dia dikatakan kakinya melangkah datang pada Yesus. Mulutnya berkata-kata, asalku pegang jubahnya aku sembuh.
Dan orang ini adalah orang yang bisa melihat momentum Kairos Tuhan datang. Bahkan waktu dia jamah jubah Yesus, Yesus kaget dan berkata, siapa yang menjamah ini? Ini suatu keajaiban. Dan wanita ini mengalami kesembuhan. Saudara, kita lihat yang pertama terjadi juga pengemis yang buta yang bernama Bartimius. Saudara, dia ada di gerbang Yeriko, dia mendengar Yesus hari itu lewat dan dia mengerti ini hidup dan matinya. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Teriakannya membuat Tuhan Yesus berhenti dan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Saudara, suatu golden momentum. Sebagai pengemis, dia tidak minta uang, tapi dia berkata, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Secara jasmani dia buta, tetapi secara rohani dia tidak buta. Tapi banyak orang-orang percaya yang secara jasmani tidak buta, tetapi secara rohani buta, tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudara, sejak saat itu pengemis buta yang buta ini diubahkan hidupnya dari pengemis menjadi pengikut Kristus. Kalau kita tidak cermat akan momentum Tuhan, kita akan kehilangan kesempatan. Perhatikan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh peka dan bijaksana. Ambil kesempatan kalau Tuhan berikan pada kita. Walaupun itu kecil, walaupun itu remah-remah, tapi ambil. Tapi satu hal, untuk mendapatkan momentum Tuhan, kita perlu kesabaran. Tinggal senantiasa dalam hadirat Tuhan. Aktifkan isi hati, pikiran kita selalu dengan firman. Dan perkatakan dengan mulut kita. Yang keempat, jangan suka ngomel ya dan bersungut-sungut. Berkata tentang nasib burukmu. Tapi ucap syukur senantiasa. Dalam pengucapan syukur ada kuasa yang besar. Ayo saudara, kita mulai meriksa diri kita. Kita tidak mau sampai ketinggalan Kairos Tuhan, golden momentum Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah kita semua akan mengalami satu kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, dan kemenangan yang hilang gemilang terjadi dalam kehidupan kita. Amin.